Terima kasih Tuhan. Sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Kami percaya Tuhan, berkat-Mu melimpah atas kami. Ketika kami bersyukur, ketika kami percaya Tuhan, berkat-Mu Tuhan, Kau yang menyediakan bagi kami di hadapan para lawan kami. Sungguh indah berkat Tuhan yang Kau sediakan bagi setiap orang yang sungguh-sungguh percaya dan berharap kepada kasih setia Tuhan. Aku percaya Tuhan, sungguh aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jika kami percaya, maka apa yang kami doakan, apa yang kami minta, itu semua yang Kau sediakan bagi setiap orang yang berharap kepadamu. Bapa, kami berterima kasih Tuhan, buat kasih setia-Mu, Engkau lebih daripada hidup. Aku percaya berkat kami melimpah, Engkau yang mencurahkan bagi kami, Engkau yang menyediakan hidangan di hadapan para lawan kami, Engkau yang mengurapi kami dengan kepala kami dengan minyak, piala kami penuh dengan limpah. Terima kasih Bapa di surga, janji-Mu Engkau selalu memberkati kami, dan kami tidak mau berpaling dari kasih setia-Mu, Engkau yang melimpahkan kami dengan kekuatan dan kasih karunia, Engkau yang memberkati kami. Kami berterima kasih, kami percaya hari ini kami akan diberkati oleh firman Tuhan yang memberikan kami kekuatan. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Selamat pagi, shalom, umat Tuhan yang diberkati. Firman Tuhan berkata bahwa kasih setia Tuhan lebih daripada hidup. Pujian tadi berkata, sekalipun aku dalam lembah kelam.
Aku tidak takut sebab Engkau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, aku tak gentar sebab Kau di sisiku. Aku percaya berkat-Mu atasku, melimpah kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Puji ku sembah Engkau Tuhan. Saudara, berapa di antara kita yang percaya bahwa berkat Tuhan melimpah? Yang percaya katakan, amin. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, barang siapa menabur dia akan menuai, dan barang siapa menabur Tuhan akan menyediakan benih bagi dia. Pagi hari ini kita mau percaya bahwa orang yang melayani dengan kasih, Tuhan akan menyediakan. Orang yang melayani dengan kasih, orang yang menabur, dia pasti akan pulang dengan mencucurkan air mata. Karena ketika kita menabur, kita pasti akan menuai. Ketika kita menabur, Tuhan akan memberikan benih bagi penabur, dan kita tidak menabur dengan kekuatan kita. Dan ketika kita menabur, berilah dari apa yang ada padamu, bukan daripada apa yang daripada orang lain. Sebab apa yang daripada kita akan dikembalikan juga kepada kita. Pagi hari ini, saudara, kita akan belajar dari kitab 2 Korintus 8, 9, 10, 11, hingga 12 dan 13. Pasal 8 hingga pasal 9 berbicara tentang kemurahan hati. Saudara, berbicara tentang kemurahan hati, itulah panggilan kita supaya kita menjadi orang-orang yang memiliki kasih, orang-orang yang hidup di dalam anugerah Tuhan. Pasal 10 hingga pasal 13 berbicara tentang tantangan Rasul Paulus. Mereka mencari rasul-rasul yang super. Tetapi Rasul Paulus adalah rasul yang dikaruniakan segala sesuatu, tapi dia tidak mau bermegah diri sebab Tuhan telah memproses dia dengan satu duri dalam daging, sehingga tidak ada alasan dia untuk bermegah di dalam segala kelebihan kasih karunia yang ada padanya. Sebab itu saudara, mari kita melayani dengan kasih. Dengan kasih kita menabur, dengan menabur kita memberi, dan kita apa yang ada pada kita, kita berikan untuk Tuhan, dan Tuhan pasti akan mengembalikan. Rasul Paulus telah memberikan seluruh hidupnya, dan apa yang dia peroleh? Kasih karunia yang berlimpah-limpah. Bahwa di tengah-tengah kelemahan, firman Tuhan katakan, kasih karunia cukup bagimu. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita pandang Tuhan. Mari kita pandang wajah Yesus. Mungkin kita memberi dengan motivasi, tetapi alangkah lebih baik kita memberi tanpa motivasi. Kita memberi dari apa yang ada pada kita untuk melengkapi kekurangan dari orang lain. Dan saudaraku, Rasul Paulus telah memberi, dan memberi. Semakin dia memberi, semakin hidupnya mengalami kasih setia dan kuasa Allah. Jadi saudara, kita jangan sekedar mengharapkan, kalau saya menabur, saya pengen berkat yang melimpah kembali ke saya. Saudara, berkat yang melimpah itu Tuhan tahu bagaimana mengembalikan berkat yang melimpah bagi semua orang yang mengasihi dia. Mungkin kelimpahan itu berupa berkat jasmani. Tapi mungkin juga ketika Tuhan membalas dengan berkat yang melimpah, itu dengan kesehatan, dengan kekuatan, bahkan dengan salib Kristus yang membawa pada kemuliaan. Dan itulah yang dialami oleh Rasul Paulus. Dia mengajarkan tentang pelayanan kasih. Dia mengajarkan tentang pelayanan memberi. Tapi dia mengalami proses di mana ketika iblis menggocoh tubuhnya, dia mengalami duri di dalam daging. Dan saudara, duri dalam daging itu dia pandang sebagai satu alat untuk membuat dia tetap hidup di dalam kerendahan hati dan kasih karunia Tuhan. Jadi cara pandang kita, semakin kita dewasa, semakin kita memahami berkat apa yang Tuhan akan kembalikan kepada kita, kita tahu menerima dengan ucapan syukur. Yang inti dari semuanya ini, saudara, belajar tentang pelayanan kasih. Belajar tentang kasih Bapa, belajar tentang bagaimana menabur, belajar tentang bagaimana memberi, belajar tentang bagaimana memahami kuasa salib adalah kasih karunia. Saudara, di dalam pasal 8 hingga pasal yang ke-9 ini, saudara, umat Kristen Yahudi yang di Yerusalem dan umat Kristen yang non-Yahudi itu mengalami banyak sekali proses. Dan sebenarnya ini pelayanan kasih ini tentang kemurahan hati yang harusnya jangan kita lupakan sebagai orang percaya. Ini bukan tentang uang, karena mereka yang diubahkan oleh Injil adalah berbicara tentang orang yang diubahkan karena kasih. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Menjadi Kristen adalah menjadi lebih murah hati, lebih mengasihi, lebih memahami salib, bahwa Tuhan yang sudah kaya menjadi miskin oleh karena kita. Sebab itu kita juga harus memperkaya orang lain yang membutuhkan. Di pasal 10 hingga pasal 13 berbicara tentang tantangan terakhir Paulus. Ada sumber utama konflik, yaitu ketika rasul-rasul menjadi seseorang yang pamer, ahli kitab, punya pengetahuan, meminta banyak uang, yang kemudian hidupnya menjadi hedonisme. Hamba-hamba Tuhan yang seperti itu bukanlah hamba-hamba Tuhan yang memikul salib. Melainkan belajar dari apa yang Tuhan proses dalam kehidupan seorang Paulus, yaitu dia adalah seorang Farisi yang dari pengajaran Gamaliel, ya saudara, ia kemudian menghabiskan waktu dengan Yesus yang telah bangkit.
Dia mendapat penglihatan tentang ruang tentang surgawi, tentang Yesus. Dia memberi seluruh hidupnya bagi Yesus. Bahkan dia untuk melayani, dia menjadi seorang pembuat kemah. Dia tidak meminta uang, tetapi dia memberi. Tidak ada satupun hal, dikatakannya tidak ada satupun hal yang penting, melainkan aku akan membanggakan kelemahanku. Cukuplah kasih karuniaku supaya Kristus ada di dalamku. Itulah yang menjadi tema dari pelayanan Paulus, bahwa dia adalah pelayanan yang berkorban dan mengajarkan tentang kasih, bahwa seorang rasul, seorang guru, seorang nabi tidak meminta-minta, melainkan memberi hidupnya. Karena kita sudah dilimpahkan dengan segala berkat. Luar biasa ya saudara. Paulus adalah seorang terpenjara. Paulus yang kemudian ketika di luar penjara dia diberikan kasih karunia untuk menjadi tahanan kota. Ketika dia menjadi tahanan kota, dia menjadi seorang penjual kemah. Dengan apa yang ada padanya, dia memberkati pekerjaan, dia memberkati pelayanan. Bersama dengan Priscilla dan Aquila, mereka menjadi seorang tukang kemah yang mereka menabur, saudara. Dia di penjara, dia menabur orang-orang Korintus, orang-orang yang kaya. Dan ketika jemaat Korintus yang ada di sana, mereka tertempelak dengan sikap Paulus. Mereka punya kekayaan, tetapi mereka tidak saling memberi satu dengan yang lain. Itu sebabnya firman Tuhan di pasal 8 dan pasal 9 menasehati jemaat yang di Korintus. Engkau kaya. Tuhan yang kaya telah dibuat jadi miskin oleh karena engkau. Makanya ketika engkau kaya, engkau diberikan benih, mereka menabur dan memberikan bagi untuk pekerjaan Tuhan. Pagi hari ini saudara, saya akan memberikan judul hal memberi dalam pelayanan kasih dari 2 Korintus 8 hingga 2 Korintus yang ke-13. Saudara yang diberkati, dari 2 Korintus 8 ada satu firman Tuhan dari pasal 7, dari ayat 7 hingga 16. Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu dalam kasihmu terhadap kami, demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Aku mengatakan itu bukan sebagai perintah, melainkan dengan menunjukkan usaha orang lain untuk membantu. Aku mau menguji keikhlasan kasih kamu, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Inilah pendapatku tentang hal itu, yang mungkin berfaedah bagimu. Mungkin sudah sejak tahun yang lalu kamu mulai melaksanakannya dan mengambil keputusan untuk melaksanakannya juga. Maka sekarang selesaikanlah juga pelaksanaannya itu. Hendaklah pelaksanaannya sepadan dengan kerelaanmu, dan lakukanlah itu dengan apa yang ada padamu. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani bukan supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Seperti ada tertulis, orang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Syukur kepada Allah oleh karena kamu mengaruniakan kesungguhan yang demikian juga dalam hati Titus untuk membantu kamu. Saudaraku yang diberkati, Paulus adalah seorang yang saya katakan tadi adalah seorang yang terpenjara. Dia menjadi tahanan kota, tapi dia izinkan pergi kemana-mana. Makanya penginjilan dari Rasul Paulus, dia pergi dari berbagai kota kepada kota yang lain. Tetapi ketika dia melayani jemaat di Korintus, dia kembali dengan suratnya. Dia memberikan nasihat kepada mereka tentang perihal memberi. Saudara, tidak mudah bagi seorang belajar untuk memberi. Tidak mudah bagi seseorang untuk memberikan apa yang ada padanya. Itu sebabnya ada prinsip-prinsip yang luar biasa dari nasihat Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus. Saya akan menyimpulkan ke dalam 5 poin dari 2 Korintus 8 ayat 7 hingga 16 ini. Yang pertama, yaitu di dalam hal memberi, Paulus mengajarkan kita tidak akan rugi dalam memberi. Karena yang pertama, kita memberi karena kita telah diperkaya dalam segala sesuatu. Maka sekarang dalam ayat yang ke-7, sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu. Kamu kaya dalam iman, kamu kaya dalam perkataan, kamu kaya dalam pengetahuan, dan dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami. Makanya demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Saudara, jemaat di Korintus terdiri dari orang-orang kaya. Mereka dulunya menghabiskan waktu dan kehidupan mereka untuk melakukan penyembahan berhala. Dan apa yang mereka berikan itu persembahan semua, saudara. Apa yang mereka berikan itu adalah persembahan semua, yang itu bicara soal finansial, berbicara soal benda-benda, berbicara soal buah-buahan, bahkan hewan ternak yang mereka persembahkan hanya untuk sebuah penyembahan berhala. Mereka kaya, saudara. Dan firman Tuhan mengingatkan bahkan jemaat Korintus, kalau kita baca di dalam 1 Korintus ya ayat 12 dan seterusnya, mereka adalah jemaat yang sangat kaya dengan karunia-karunia roh. Mereka jemaat yang sangat kaya dengan perbuatan-perbuatan dari roh Tuhan.
Dan makanya ketika seseorang yang sudah diperkaya oleh roh Tuhan, jangan pelit. Firman Tuhan katakan juga orang yang pelit tidak akan masuk dalam kerajaan Allah. Orang kikir tidak akan masuk dalam kerajaan Allah. Maka sekarang seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman kamu kaya, dalam perkataan kamu kaya, dalam pengetahuan kamu kaya, dalam kesungguhan untuk membantu dan dalam kasihmu terhadap kamu kaya. Makanya hendaklah kamu kaya juga dalam pelayanan kasih ini. Kamu kaya di dalam karunia-karunia roh. Kamu kaya di dalam karunia-karunia pelayanan. Dan saudara, ada hal yang lebih lagi dari sekedar kekayaan-kekayaan karunia. Itu firman Tuhan katakan di dalam 1 Korintus 13, yang terbesar adalah kasih. Kasih bukan cuma sekedar kita mengasihi dengan perasaan, tapi kasih dalam wujud pelayanan. Makanya dalam hal ini di dalam 2 Korintus 8, mari kita melayani di dalam kasih. Karena apa? Kita memberi karena kita telah diperkaya dalam segala sesuatu. Jemaat Korintus adalah jemaat yang kaya. Saudara, hari ini engkau yang hari ini mendengarkan firman Tuhan, mungkin engkau punya banyak kebutuhan doa yang engkau naikkan di hadapan Tuhan. Tapi ingat, engkau baca firman Tuhan bahwa engkau adalah orang yang kaya di dalam Tuhan. Matius 25 berkata bahwa paling tidak seseorang punya 1 talenta. Nah, kalau talenta itu kita kubur, perhatikanlah saudara, engkau adalah hamba yang jahat dan malas. Karena engkau punya sesuatu. Seorang janda di dalam 2 Raja-Raja 4, dikatakan bahwa dia sudah hampir menjual segala sesuatu, dia akan mati. Tapi firman Tuhan katakan, kumpulkanlah bejana, kumpulkanlah minyak. Lalu dia memperoleh minyak. Oleh karena pengurapan daripada Tuhan, dia diperkaya dalam segala sesuatu. Ingat saudara, kita tidak menjadi orang yang sangat berkekurangan, sangat miskin. Apa yang ada pada kita? Firman Tuhan katakan, Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku. Tapi apa yang ada padaku, kuberikan kepadamu. Paling tidak kita punya karunia. Paling tidak kita punya Tuhan. Paling tidak kita punya kasih. Dan apapun yang ada pada kita akan sanggup memberi. Yang kedua, dalam hal memberi, kita bisa memberi karena semua itu adalah kasih karunia Tuhan. Kasih karunia Tuhan yang memampukan. Kalau kita memiliki sesuatu karena Tuhan sudah memiskinkan dirinya terlebih dahulu, supaya kita diperkaya di dalam roh. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus bahwa ia yang oleh karena kamu menjadi miskin sekalipun ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinan. Saudaraku yang diberkati, Tuhan telah memikul salib dan menganugerahkan kemuliaan itu bagi kita. Saudara, mungkin implementasinya kepada setiap orang tuh beda-beda. Tapi percayalah, kalau engkau bersyukur, engkau dapat melihat bahwa sesungguhnya engkau adalah orang yang diurapi, orang yang diberkati. Engkau tidak berkekurangan, engkau tidak ditinggalkan, engkau tidak miskin. Tapi Tuhan sedang memperkaya engkau dengan segala kekayaan dan kemuliaan yang mungkin hari ini engkau belum mendapatkannya. Tapi ketika kita percaya kasih karunia Tuhan cukup bagiku, kasih karunia Tuhan cukup bagiku, kasih karunia Tuhan cukup bagiku, maka engkau adalah orang yang kaya dan lebih daripada pemenang. Mari kita melayani dengan kasih. Saudara, tentang hal memberi, Tuhan tidak mau kita memberi dengan terpaksa. Makanya firman Tuhan katakan ketika Farisi itu memberi di dalam rumah Tuhan, dia katakan, perhatikan seorang janda itu yang memberi dari segala kekurangannya. Orang yang lain memberi dari kelebihannya, tetapi janda itu memberi dari apa yang ada padanya. 2 peser duit, saudara. Itu yang dia punya, tapi dia berikan pada Tuhan. Kita memberi itu harus dengan kerelaan, bukan karena keterpaksaan. Hendaklah pelaksanaannya sepadan dengan kerelaan, dan lakukanlah itu dengan apa yang ada padamu. Memberi dengan rela, memberi dengan sukacita, memberi dengan kesungguhan hati, memberi tanpa memperhitungkan, memberi tangan kanan memberi, tangan kiri itu tidak tahu. Kita memberi dengan sukarela. Amin. Lalu kita memberi dengan apa yang ada pada kita. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Jadi saudara, kalau kita mengumpulkan pengumpulan dana, lalu kita memberi, kita mengumpulkan dari misalnya kita mengumpulkan persembahan orang, lalu kita berikan kepada orang yang membutuhkan, itu pemberian mereka, bukan pemberian kamu. Jadi saudara, Anda cuma alat untuk mengumpulkan. Jadi saudara, buang baik-baik dalam pikiranmu kalau kamu memberi berdasarkan pemberian dari orang lain. Tidak, saudara. Kau harus memberi dari kekuranganmu. Ketika terjadi pengumpulan dana untuk memberkati satu pelayanan, engkau juga menabur. Sedikit itu yang ada padamu, itu yang jadi berkat untuk kamu. Mereka yang memberi, mereka yang menerima upah dari pemberian mereka. Jangan pernah berpikir, saya mau kumpul-kumpul duit ini lalu mengatasnamakan diri saya. No, saudara, tidak boleh seperti itu. Kalau kamu memberi,
dengan mengumpulkan kebersamaan untuk engkau beri bagi pelayanan yatim piatu misalnya, pelayanan panti daya, itu pelayanan bersama. Itu pelayanan dari orang-orang yang sudah memberi, pelayanan dari orang-orang yang sudah menabur dari apa yang ada padanya. Jangan bermegah kepada satu pemberian yang bukan dari dirimu sendiri. Kalau engkau adalah alat yang dipakai untuk mengumpulkan, sudah sampai di situ tugasmu. Sama seperti penatua-penatua yang ada di Korintus, mereka juga mengumpulkan. Titus juga mengumpulkan. Tapi dia memberi itu dari apa yang menjadi milik orang lain. Jangan pernah mengakui sebuah persembahan bahwa itu milikmu sendiri, sementara itu dari miliknya orang lain, dari persembahannya orang lain. Kenapa? Kita harus belajar bahwa kita tuh jangan nebeng tenar dengan persembahan orang lain. Sebaliknya, kita harus memberi dari diri kita sendiri. Supaya apa? Supaya kita belajar berkorban. Supaya kita belajar menabur. Mungkin aku berkata, aku nggak punya uang. Mungkin dari orang lain aja itu aku yang kumpul. Nggak masalah. Nggak masalah. Kalau itu memang tenagamu yang dibutuhkan di sana. Itulah yang kau berikan. Jangan bermegah. Maksud saya adalah, jangan bermegah terhadap persembahan orang lain yang mereka titipkan. Tapi bermegahlah dari apa yang kau bisa berikan. Kita kadang-kala menjadi alat, saya kadang-kala menjadi alat. Ayo kumpul-kumpul, ini dana. Tapi itu dana mereka. Itu persembahan mereka. Itu milik mereka. Saya sendiri juga harus menabur. Saya beri dari apa yang ada pada saya. Dari kekurangan saya, dari kelebihan saya, itulah pemberian saya. Kita memberi dari apa yang ada pada kita. Jangan memberi dari apa yang tidak ada pada kita. Misalnya, ada satu tantangan di dalam gereja. Mari menabur. Oh iya, saya akan menabur. Tunggu ya, saya tagih orang lain dulu. Jangan seperti itu, saudara. Jangan jadi seperti orang tukang tagih yang bersandar pada pemberian orang lain. Tapi berilah apa yang ada padamu dan himbaulah orang lain untuk turut memberi juga. Kalau itu dari kerelaan mereka, jangan paksa mereka untuk memberi. Jangan paksa mereka untuk menabur kalau itu tidak dari hati mereka. Makanya penting. Memberi karena kita sudah diperkaya. Memberi karena Tuhan yang sudah mengasihi kita. Memberi karena rela, bukan karena terpaksa. Memberi dari apa yang ada pada kita. Kerelaan ini perlu diproses. Dan kerelaan ini adalah pelayanan kasih. Itu yang kita belajar tiap hari. Bagaimana memberi dengan tulus. Yang kelima, saudara, kita memberi supaya ada keseimbangan. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Saudara yang diberkati, jangan merasa iri hati terhadap orang lain. Ketika engkau memberi, engkau mungkin bersungut dan berkata, saya lagi. Mereka kan harusnya kerja. Mereka harusnya punya uang sendiri untuk menabur. Saudara, kalau engkau diciptakan Tuhan, berkelebihan dibanding orang lain, Tuhan memberikan engkau dititipkan satu harta, supaya engkau bisa mencukupkan kekurangan orang lain, menyeimbangkan kekurangan orang lain. Itu sebabnya ketika engkau diberkati, jangan salahkan Tuhan dengan berkata, saya lagi. Terus di sosial media, pamer semua. Ya, saya banyak sekali melihat artis-artis itu ada tayangan grebek rumah. Ketika tayangan grebek rumah, ketika rumah mereka diekspos, mereka pamerkan seluruh kekayaan mereka. Jam tangan yang ratusan juta, baju-baju bermerek, semua yang mahal lain sebagainya. Tapi belum tentu, saudara, itu kita mau bagikan kepada orang lain yang membutuhkan. Kadangkala manusia itu suka memamerkan segala sesuatu dari apa yang ada pada dia. Tetapi ketika mungkin ada orang lain meminta tolong, mereka akan sembunyikan. Wah, saya lagi nggak ada. Nah, itulah naluri kita sebagai manusia. Kita diproses untuk melihat bahwa semua apa yang ada pada kita itu titipan. Kalau kita diberkati berlebihan, itu supaya ada keseimbangan. Yang diberkati lebih akan mencukupkan bagi orang yang berkekurangan, yang mungkin tidak punya. Amin. Hal memberi, kita memberi karena kita diperkaya oleh Tuhan, kita memberi karena kasih karunia Tuhan, kita memberi dengan kerelaan, kita memberi dengan apa yang ada pada kita, bukan punya orang. Kalau kita membawa punya orang, berarti kita cuma membantu menyalurkan. Kita memberi supaya ada keseimbangan. Selanjutnya, saudara, dari 1 Korintus 9, kita akan belajar di sini 3 manfaat dalam memberi. Yang pertama, kalau orang memberi, orang yang menabur pasti menuai. Orang yang menabur
sedikit akan menuai sedikit. Orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hati, jangan dengan sedih atau karena paksaan. Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Nah, di sini saudara, Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Makanya janda yang memberikan 2 peser duit itu Tuhan sangat senang. Ketika kita memberi dengan bersungut, kita memberi dengan rasa pelit, kita memberi dengan rasa terpaksa, itu tidak mendatangkan berkat dalam hidup kita. Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu supaya kamu senantiasa berkecukupan dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan dalam berbagai kebajikan. Sebab ada tertulis, ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin kebenaran tetap untuk selamanya. Hal yang kedua, manfaat dari orang yang memberi. Orang yang menabur akan disediakan benih. Makanya kalau orang yang suka memberi, taburan itu sudah disediakan Tuhan duluan. Jadi kesimpulannya, orang yang menabur akan diberkati lebih banyak lagi. Orang yang hatinya memberi akan disediakan berkat yang lebih lagi, karena Tuhan tahu ini bukan untuk dia kok. Ini untuk dia pakai untuk dalam pelayanan. Dan saudara yang diberkati, apa yang dia punya nantinya akan dia berikan lagi. Makanya jangan itu diisi terus dengan minyak, karena minyak itu akan dibagikan kepada orang lain. Itu sebabnya orang yang menabur, dia akan diberikan lebih banyak berkat. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan, ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Orang yang menabur bukan saja dia akan menerima titipan berkat yang lebih, tapi dia akan diperkaya dengan kemurahan hati. Dan setiap kali orang melihat dia bilang, wah orang ini gampang memberi, banyak orang minta ke dia. Tapi dia akan semakin diperkaya. Semakin kamu meminta, semakin kamu berkekurangan. Tapi semakin kamu memberi, kamu semakin akan banyak dititipkan harta kerajaan sorga untuk engkau bagikan kepada orang yang membutuhkan. Amin. Jadi manfaat dari memberi, akan disediakan benih, akan diperkaya, akan diberikan berkat-berkat yang lebih supaya bisa menabur. Yang ketiga, orang yang menabur akan menuai ucapan syukur, doa, dan dimuliakan oleh Allah. Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan orang-orang kudus, tapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Dan oleh sebab kamu telah tahan uji dalam pelayanan itu, mereka memuliakan Allah oleh karena ketaatan kamu dalam pengakuan akan Injil Kristus. Dan karena kemurahan hatimu dalam membagikan segala sesuatu dengan mereka dan dengan semua orang. Sedangkan di dalam doa mereka juga merindukan kamu oleh karena kasih karunia Allah yang melimpah atas kamu. Syukur kepada Allah oleh karena kasih karunia-Nya yang tak tertahankan itu. Saudara, ketahuilah bahwa orang yang memberi selalu didoakan. Amin. Orang yang menabur akan selalu menawa ucapan syukur. Orang yang menabur selalu akan menerima doa-doa dari orang yang berterima kasih dengan dia. Dan dia akan dimuliakan oleh Tuhan. Itulah jemaat Korintus. Mereka belajar menabur, mereka belajar memberi, dan mereka penuh dengan doa-doa yang diberikan kepada mereka oleh karena ketaatan mereka. Mereka banyak menerima doa-doa rohani yang selalu mendoakan untuk kebaikan mereka. Amin saudara, manfaat dari memberi pasti kita akan menuai. Manfaat dari orang yang memberi pasti akan diberikan benih bagi taburan, akan diperkaya lebih banyak. Orang yang menabur pasti akan menuai doa-doa yang baik. Saudara, sangat senang jika kita didoakan. Saya sangat suka. Setiap kali saya selesai menyampaikan firman Tuhan, misalnya dalam satu khotbah, terus saya didoakan balik oleh jemaat yang kami layani. Itu saya sangat senang. Saya buka tangan saya lebar-lebar dan saya berkata, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Saya didoakan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, bukankah terlebih indah memberi daripada menerima? Ketika engkau memberi, maka ada orang-orang yang mendoakan engkau. Ada orang-orang yang bersyukur. Ketika engkau menabur bagi seorang yang mungkin berkekurangan, mereka terima kasih Bu, terima kasih. Dan mereka mendoakan kita. Itu berkat yang luar biasa. Saudara, jangan sampai hidup kita saking pelitnya dikutuk-kutuk orang. Suatu saat nanti apa yang kita punya itu akan hilang. Pernah ada satu kejadian saudara, di dalam satu pekerjaan konstruksi ada seorang penyedia jasa yang kaya raya, tapi suka menahan-nahan gaji, suka menahan-nahan berkat. Dan itu dilakukannya bertahun-tahun, sampai orang-orang yang kecewa dengan dia mengeluarkan kata-kata kutuk. Kami menasihati jangan seperti itu nggak bagus, bahkan mereka pengen membakar proyek-proyek yang dikerjakannya. Mereka lakukan itu selama tahun-tahun yang lalu. Lalu satu ketika saudara, ada satu tahun, satu masa di mana dia kehilangan segala sesuatu karena ada satu wabah yang menerpa hewan-hewan peliharaan ternaknya dia. Dan saudara, apa yang terjadi saudara? Dalam satu ketika, dia kehilangan banyak sekali hal.
Oleh karena apa? Dia ketika dia punya segala sesuatu, dia menahan hak dari orang-orang yang membutuhkan. Dia menahan hak dari orang-orang yang miskin, dari orang-orang yang bersandar pada upah yang harusnya dia berikan. Pada suatu ketika dia kehilangan banyak sekali hal. Nah, saudara, hendaklah kita memberi dengan sukacita. Memberi dari kelimpahan supaya membawa keseimbangan bagi orang lain. Dan ketika kita diberkati dengan doa, maka hidup dan masa depan kita itu sungguh adalah hidup yang membawa dalam damai sejahtera. Apa yang kita cari, saudara? Mari kita cari perdamaian. Mari kita cari sukacita. Mari kita cari orang-orang yang sayang dengan kita, orang-orang yang mendoakan kita. Maka disitulah engkau akan melihat berkat itu tidak cuma masalah uang. Berkat itu tidak cuma masalah harta. Tetapi berkat itu berbicara tentang hubungan baik. Berbicara tentang doa-doa orang benar yang mendoakan kita supaya kita sehat, supaya kita diberkati. Ingat saudara, orang yang menabur pasti akan menuai. Orang yang menabur pasti akan diberkati karena disediakan benih. Orang yang menabur pasti akan menerima ucapan syukur dan doa-doa. Dan mereka dimuliakan oleh Tuhan. Amin. Yang terakhir saudara, saya akan membacakan ayat-ayat yang luar biasa dari 2 Korintus 10 ayat 17 hingga 18. Tetapi barang siapa bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Sebab bukan orang yang memuji diri yang tan uji, melainkan orang yang dipuji Tuhan. Amin. Di dalam 2 Korintus 13 ayat 5, ujilah dirimu sendiri apakah kamu tetap tegak di dalam iman. Selidikilah dirimu apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu. Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Dan yang terakhir dalam 2 Korintus 12 ayat 9, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menangnya. Orang yang menabur, orang yang memberi, dia memberikan segala hidupnya. Sama seperti Paulus, ketika dia memberi, ada satu duri dalam daging yang dia alami dalam hidupnya. Tapi karena dia fokus pada kasih karunia Allah, dia katakan, aku bermegah oleh karena kelemahanku. Firman Tuhan katakan, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahan kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menangnya. Benar saudara, kalau kita sudah semua hidup kita enak-enak, kadang kita lupa bersyukur, kita lupa berterima kasih. Tapi kalau ada satu duri dalam daging dalam hidup kita, akhirnya kita cari Tuhan, cari Tuhan, cari Tuhan terus, cari kebenaran firman Tuhan, belajar terus. Makanya saudara, ujilah dirimu sendiri, jangan bermegah. Sebab bukan orang yang memuji diri yang tan uji, melainkan orang yang dipuji Tuhan. Kalau kita katakan, wah Priscilla itu hebat, Priscilla itu cantik, Priscilla itu sanggup, Priscilla itu mampu. Orang yang memuji diri itu sesungguhnya tidak tahan. Selidikilah apakah kamu tidak yakin bahwa Kristus Yesus dalam hidup kamu. Mari saudara yang diberkati, hiduplah dengan ucapan syukur, jangan bermegah, jangan sombong. Yang terakhir sekali saudara, akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna. Terimalah segala nasihatku, sehati sepikirlah kamu, dan hiduplah dalam damai sejahtera. Maka Allah sumber segala kasih karunia dan damai sejahtera akan menyertai kamu. Demikianlah nasihat dari Rasul Paulus kepada jemaat yang di Korintus, jemaat yang kaya oleh karena karunia roh, jemaat yang kaya oleh karena memiliki banyak harta, jemaat yang kaya oleh karena mereka memiliki banyak pengetahuan, tetapi mereka belajar dari Paulus yang melewati penjara-penjara dan duri dan daging dalam hidupnya, bahwa melayani dalam kasih itu melayani dengan pengorbanan, menabur, dan jangan bermegah diri. Ujilah diri sendiri setiap saat, setiap waktu, supaya kita semakin disempurnakan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan kiranya memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberikan engkau damai sejahtera. Tuhan kiranya menyembuhkan engkau yang sakit. Tuhan kiranya menguatkan engkau yang lemah. Tuhan kiranya menyembuhkan engkau yang lumpuh, membuat engkau bisa bangkit kembali. Tuhan menyembuhkan engkau yang buta bisa melihat. Tuhan menyembuhkan engkau yang tidak bisa mendengar. Tuhan yang menyembuhkan segala sakit penyakitmu, dan oleh karena bilur-bilur Yesus, engkau menjadi sembuh. Hari ini ketika engkau mendengarkan firman Tuhan, biarlah kasih karunia Bapa menyertai engkau sekalian. Dalam nama Yesus, kita berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Tuhan kiranya memberkati engkau, Tuhan yang memberikan roti bagi penabur, sehingga engkau diberkati dengan segala macam kelimpahan. Saat engkau memberi dengan sukarela, saat engkau memberi dengan hati, saat engkau memberi dari kekurangan, Tuhan akan melimpahkan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.